Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada adik-adik semua yang sudah mau ikut serta melakukan kegiatan konseling kelompok ini. Sebelumnya perkenalan dulu, nama kakak Elvina Anwar. Adik-adik bisa memanggil Kak Vina. Kakak berasal dari jurusan bimbingan konseling Universitas Negeri Padang tahun 2018. Ada baiknya kita berkenalan dulu satu sama lain. Kira-kira kita mulai dari mana dulu perkenalannya? Kiri apa kanan? Iya, silahkan. Perkenalkan Kak semua, nama saya Nabila Trisna, bisa dipanggil Nabila, asalnya dari 12 IPA 1 SMA 8. Ya. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Cynthia Octavia, panggilan Cynthia, dari 12 IPA 1 SMA Negeri 8. Ya. Perkenalkan, nama saya Ayuning Dwi Pusrini, panggilan Ayuning, dari kelas 12 IPA 1 SMA Negeri 8 Padang. Berarti Cynthia sama Yuning terus kelas ya? Iya. Ya, lanjut, siapa lagi? Baiklah, perkenalkan, nama saya Neta Supriyani, panggilan Neta, saya dari 12 IPS 2 SMA Negeri 8 Padang. IPS. Oke, lanjut. Perkenalkan, nama saya Ulana Fiza, saya dari 12 IPA 2, saya dari SMA 8 Padang. Ya, setelah Ulan. Perkenalkan, nama saya Gika Isma, bisa dipanggil Egi, dari kelas 12 IPA 4 SMA 8. 12 IPA 4. Iya. Oke. Perkenalannya sudah. Sekarang kita lanjut. Sebelumnya kakak mau tahu dulu kabar adik-adik semua. Gimana kabarnya semuanya? Baik, Kak. Alhamdulillah dalam keadaan baik semua ya. Baik, sebelumnya di sini aku mau tanya dulu, apakah adik-adik udah pernah melakukan konseling kelompok sebelumnya? Enggak, belum. Berarti belum ada yang tahu apa itu konseling kelompok. Jadi konseling kelompok itu adalah bentuk kegiatan yang kita lakukan untuk membantu individu dalam memecahkan masalahnya. Jadi dalam konseling kelompok kita itu menggunakan dinamika kelompok namanya. Di sini kakak berharap adik-adik semua itu menceritakan masalah yang sedang adik-adik alami yang mengganggu pikiran adik-adik semua itu dengan sukarela, dan tidak perlu khawatir, di dalam konseling kelompok kita itu menggunakan azas kerahasiaan di mana masalah adik-adik itu tidak akan dibocorkan. Nah, sampai di sini apakah ada pertanyaan dari adik-adik semua? Ya. Berarti sudah paham ya mengenai apa itu konseling kelompok. Baiklah, sebelum kita memulai ada baiknya dulu kita untuk berdoa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baiklah, apakah adik-adik semua sudah ready? Ready to go. Di sini kira-kira siapa yang mau menceritakan masalahnya terlebih dahulu? Ini masalah pribadi ya adik-adik, masalah yang sedang mengganggu, emang benar-benar mengganggu pikiran adik-adik semua. Egi. Dari siapa dulu? Ya, Kalau silakan yang- Egi. Masalah yang sedang saya alami sekarang yaitu keluarga saya terlalu mengatur gaya saya, terlalu mengatur penampilan saya. Hanya itu. Apa gimana? Kurang keras? Terlalu mengatur bagaimana saya berpenampilan. Jadi saya nggak bebas berekspresi dalam berpenampilan.
kecil. Keluarga Egi. Keluarga saya. Berarti Egi merasa eh, kurang bebas untuk mengekspresikan gaya Egi gitu ya. Ya. Nah, lanjut, siapa lagi yang mau menceritakan? Silakan, Teman-teman, masalah yang saya alami sekarang itu menurut saya tugas-tugas sekolah itu yang banyak banget, UH online, kadang-kadang gurunya nggak nerangin langsung gitu, cuma ngasih tugas. Jadi kita SMA kelas 3 ini, kita yang kelas 3 SMA ini kan mau UN atau mau sekolah, tapi ilmunya kurang masuk gitu ya. Berarti Ulan di sini masalahnya itu kurang menangkap pelajaran Iya, karena gara-gara daring ini ya kurang efektif ya belajarnya. banget. Lanjut, siapa lagi? Mungkin dari Nabila dulu. Silakan Nabila, Mungkin kalau Nabila bisa dikeraskan sedikit supaya kedengaran. mungkin kalau saya lebih ke kurangnya rasa percaya orang tua. Kurang percaya, Ya. rasanya gimana? Misalnya kalau pergi main-main itu kan Kak, terus kurang percaya gitu, ya seperti dicurigai gitu Kak. Oh, berarti Nabila di sini kayak apa? Dikekang, merasa dikekang gitu ya sama orang tuanya. Orang tuanya kurang percaya terhadap. Pak. Oke, setelah Nabila, siapa lagi yang mau menceritakan masalahnya? Saya Kak. Ya, kepada Neta disilahkan. Jadi saya kalau di sekolah saya sering diketawain, dibully sama teman-teman soal faktor badan Kak. Dia bilang saya kurus, kayak seolah-olah kayak sekarang body shaming. Jadi saya kurang percaya diri gitu Kak. Oh, berarti di sini Neta mengalami yang namanya body shaming oleh teman-teman sekelas. Iya Kak. Dibilangnya Neta kurus. Oke, setelah Neta, kira-kira siapa lagi yang mau menceritakan masalahnya? Antara Ayuning dan Siti lagi ya. Ya, Ayuning silahkan. Jadi permasalahan saya itu, saya merasa kurang kasih sayang aja dari orang tua saya dan juga dari keluarga saya. Saya kayak gak ada gunanya aja di rumah atau dimanapun, ya kayak gak peduli aja sih keluarga saya sama saya gitu Kak. Dan pokoknya karena orang tua saya yang kurang kasih sayang ke saya jadi anak yang tumbuh, jadi anak yang ya bisa dibilang nggak seperti anak-anak yang lain lah. Maksudnya nggak seperti anak-anak yang lain gimana ya? Ya kayak dari saya merasakan itu dari saya SD, tapi pas ketika saya SMP, saya kan punya teman-teman banyak tuh, teman-teman baru. Jadi ketika teman-teman saya belajar gitu kan, mereka main-main sama teman-temannya, tapi saya malah kayak
ngerokok gitu Kak. Terus saya juga keluar malam karena saya diajak gitu, ada teman saya cowok, dia ya karena dia yang selalu ada buat saya, selalu ada tuh misalnya kayak dia tuh ngajak saya main gitu saat teman-teman cewek itu nggak peduli sama saya, jadi teman cowok ini ngajak-ngajak saya main gitu. Ya udah, karena saya nggak ada teman, saya ikutan sama dia, tapi dia ngajak saya ngerokok, terus keluar malam, dia bergaul seperti itu lah Kak. Dan itu orang tua ini kurang nggak perhatian, Ya, enggak peduli gitu. Nggak peduli sama sekali Kak, karena mau saya keluar malam, mau keluar kemana, nggak bilang pun dia nggak peduli sama saya Kak. Oke, baik. Berarti Ayuning di sini merasa kurang perhatian dari orang tuanya ya. Lanjut, setelah Ayuning yang terakhir ini ada Cynthia. Silakan Cynthia. Baik, jadi permasalahan saya itu orang tua saya terlalu kayak mengekang, setiap keluar sebentar langsung ditelepon gitu. Jadi kayak nggak nyaman lah kalau misalnya pergi sama teman atau sama siapa gitu. Baru pergi langsung ditelepon. Jadi kayak risih aja kalau kayak gitu Pak. Berarti di sini masalahnya Cynthia merasa orang tua dia tuh terlalu mengekang Cynthia ya. Berarti masalahnya hampir mirip sama Nabila ya. Oke adik-adik semua, karena masalahnya sudah dikumpulkan dan adik-adik sudah menceritakan satu persatu masalahnya. Kira-kira masalah siapa yang paling urgent buat kita bahas dan kita diskusikan? Siapa yang setuju kalau masalahnya yang kita angkat duluan? Mungkin dari Egy ada pendapat. Kalau dari yang saya dengar tadi sih, masalah yang kayak urgent banget sih, kayak menurut saya sih Kak, kalau ini. Tapi Ayuning. tergantung dari teman-teman sekalian gitu Kak. Bagus Egy. Selanjutnya mungkin pada Neta. Halo Neta. Ayuning aja Kak. Ayuning ya. Oke, menurut Egy dan Neta itu masalah Ayuning yang paling ada menurut mereka. Kira-kira menurut Nabila bagaimana Nab? Masalah dari Ayuning. Berarti Ayuning ya. Oke, di sini karena adik-adik merasa masalah Ayuning yang lebih urgent, kita tanyakan langsung ke Ayuningnya. Apakah Ayuning itu bersedia kita mengangkat masalah Ayuning sebagai topik kita hari ini, dan kita akan mencarikan jalan keluarnya Ayuning? Ya, kalau saya pribadi nggak apa-apa Kak, cuman ya asalkan ini memang benar-benar terjaga rahasianya. Ya, tadi di awal tadi sudah kakak bilang ini tidak perlu khawatir karena kita di sini insya Allah akan menjaga kerahasiaan dari masalah setiap anggota kelompok kita ya, karena di dalam konseling kelompok itu ada azas yang namanya azas kerahasiaan. Oke Ayuning, karena ini kita mau membahas masalah Ayuning, mungkin bisa lebih dirincikan lagi masalahnya ini.
diceritakan lagi gitu. Jadi kalau dari waktu SD itu pas saya kelas 5, kelas 6, ayah saya dia itu kerja di luar kota dan kerjanya itu menetap Kak. Jadi jarang pulang ke rumah. Nah sejak SD itu saya udah biasa tinggal gitu sama ayah saya. Terus di rumah saya tinggal sama ibu, terus sama abang saya 2 orang, sama adik saya satu orang. Saya anak perempuan satu-satunya. Jadi karena saya nggak ada ayah di rumah, saya di rumah kayak bebas aja gitu. Abang saya juga nggak peduli sama saya, mereka sama urusan mereka sendiri gitu. Saya juga dan juga ibu saya itu dia juga nggak terlalu peduli sama saya Kak, nggak tahu kenapa. Ya mungkin karena dia fokus kerja juga kan Kak, dia kerja jualin barang-barang gitu loh, kayak baju, celana gitu. Jadi seiring berjalan waktu saya SMP gitu. Pas SMP ya seperti yang saya bilang tadi, saya orangnya juga suka sendirian Kak. Orang-orang tuh nggak ada yang deket sama saya, nggak tahu kenapa. Tapi adalah satu cowok teman saya, dia itu deketin saya, dia ngajak-ngajak main gitu kan, kita ngobrol-ngobrol dan obrolan kita tuh kayaknya kita seklop gitu loh Kak. Terus Merasa cocok. ya kita merasa cocok. Terus tiba-tiba si cowok ini ngajak aku ke tempat teman-teman cowoknya juga gitu. Aku ya ngumpulnya kan di base campnya. Terus aku dikenalin sama teman-temannya. Aku juga kenal. Di situ juga ada beberapa cewek kan. Cuman ya pas aku ngeliat awalnya mereka tuh kayak udah ngerokok gitu Kak. Terus mereka udah minum gitu. Jadi awalnya aku kan nggak ngerokok nih, aku ngeliat mereka aja gitu. Tapi karena udah keseringan sama mereka, jadi aku terbiasa gitu Kak, Terbawa. terbawa. Jadi yang temen cowok aku ini, yaudah kalau kamu mau rokok aja nih gitu. Dia kasih ke aku, terus sama minum juga. Jadi ya namanya masih SMP, udah aku coba-coba gitu. Aku coba merokok, aku coba minum, dan ya aku seneng aja Kak, soalnya ya Kayak ngerasain kebebasan. yang larang juga nggak ada gitu. Saya di rumah pun saya nggak ditanya gitu, misalnya dari mana, walaupun saya pulang malam gitu, padahal ini hari sekolah nih, tapi saya pulangnya malam, nggak ditanya sama ibu saya. Ya biasanya itu Ibu Ayuning tuh pulang kerjanya jam berapa? Tergantung sih Kak, kalau misalnya barang-barangnya udah laku biasanya itu jam maghriban udah di rumah gitu. Tapi kalau enggak jam 9 malam, jam 10 malam itu udah di rumah. Ya mungkin dia nggak nanya ke saya. Tapi lebih menghabiskan waktu di banyak menghabiskan waktu di luar ya. Iya Kak. Oke, dari teman-teman mungkin ada tanggapan atau pertanyaan untuk Ayuning? Ini kan punya Ya silakan. ini kan punya abang 2. Kata abang ini itu apa? Ini pulang malam. Enggak, dia tuh kayak misalnya dia nanyain gitu kan, kamu dari mana gitu kan, saya bilang dari main sama teman gitu, dari mana misalkan,
nggak kemana-mana gitu kan. Ya udah sampai itu doang, dia nggak nanya-nanya lagi gitu kak. Dia biarin aja, ya kayak cuek aja sih, nggak peduli gitu. Berarti istilahnya itu cuman basa-basi aja ya buat basa-basi. Ya mungkin ada dari teman yang lain ya Egy, silakan. Ibu mau nanya, ini kan mulai dari SMP tuh, apakah sekarang ini masih kayak kehidupannya masih seperti itu? Masih sesering itu dulu kalau sekarang ini? Kalau sesering kayaknya enggak sih, cuman ya tapi lebih berbeda aja kalau sekarang gitu. Soalnya pas saya udah mulai SMA, kelas 1 SMA, yang tadinya ayah saya jarang pulang, ternyata pas saya SMA dia nggak kerja di luar kota lagi gitu. Dia sudah pindah ke rumah gitu kan, ke rumah. Jadi karena karena ayah saya ini Udah di rumah udah di rumah aja, karena kerjanya di luar kota tuh udah nggak selesai. ya udah selesai. Jadi ibu saya tuh kayak kesal gitu juga sama ayah saya gitu. Apa sih cari kerja yang lain lah gitu kan, masa di rumah gitu. Tapi ayah saya juga nggak dapat kerja, dan akhirnya kedua orang tua saya bercerai pas saya kelas 1 SMA itu. Nah, karena orang tua saya bercerai, jadi saya kayak semakin merasa saya sendirian aja gitu di dunia, nggak ada orang, makin nggak ada orang yang peduli gitu, karena mereka sama masalah mereka gitu, saya sendiri gitu loh kak. Berarti pas ayah Yuning sudah di rumah ini, Yuning berharapnya ada perubahan gitu, tapi malah terjadi hal yang tidak Yuning inginkan lagi gitu. Ternyata kedua orang tua Yuning itu malah berpisah ya. Mungkin ada dari teman-teman ya, Egy silakan. Jadi kan permasalahannya gitu tuh. Jadi ini pengen nanya ke Yuning pengennya tuh sekarang tuh gimana? Pengen kayak dapat kasih sayang orang tua, atau pengen kayak ngerubah perilaku Yuning, kayak ngerubah kebiasaan Yuning dari yang bisa dibilang jelek ingin menjadi yang lebih baik? Yuning maunya gimana? Biar kami semua tahu gimana cara solusinya. Nah, dari Kalau aku, jujur aku nggak tahu juga apa yang aku rasakan, tapi saat sekarang aku cuma pengen kasih sayang dari orang tua aku. Karena ya mungkin karena aku berpikir orang tua aku nggak sayang sama aku kak, makanya aku bebas aja sih minum-minum keluar. Coba ada yang peduli gitu, yang melarang aku buat udahlah nak, nggak usah keluar lagi gitu kan, nggak usah minum-minum, nggak usah ngerokok gitu, di rumah aja gitu. Pasti aku kayak agak tersentuh gitu kak, tapi orang tua aku tuh benar-benar nggak nanyain aku kak gitu. Aku juga nggak tahu kenapa. Nah, kalau menurut Ayuning pribadi nih ya, kira-kira perilaku yang Uning terbawa tadi tuh, yang sama teman-teman cowok Uning tuh yang kayak merokok, pulang malam, itu positif apa enggak menurut Ayuning pribadi? Berdampak buruk apa baik? Kalau sekarang aku kan udah tamat SMA nih, udah mau tamat maksudnya. Aku
ngerasa itu udah negatif sih kak, karena kalau waktu SMP aku ngerasa itu have fun aja, senang-senang sama teman-teman gitu. Rasa gaul gitu loh kak. Berarti alhamdulillahnya ya, sekarang Ayuning udah sadar kalau pergaulan Ayuning yang seperti itu negatif ya. Berarti Ayuning ibaratnya sadar gitu kan melakukannya. Tapi Ya, kalau misalnya ya aku sadar sih kak kalau itu negatif, tapi kalau ada teman aku yang ngajak kadang aku iyain gitu ya, tapi kadang kadang enggak, kadang iya gitu. tergantung situasinya gimana. Mungkin ada tanggapan dari Cynthia? Menurut saya ya kak, Hmm? kayak Uning pernah coba nggak bilang sama orang tua, ibu ayah kok nggak pernah larang-larang Uning. Uning juga mau kayak teman-teman gitu. Apa Uning udah pernah kayak bicara kayak gitu atau gimana? Oh, berarti dari Ayuningnya sendiri nih ya sama orang tuanya itu bagaimana? Kalau misalnya Uning diam aja tuh kayak ya mereka tuh masih kayak gitu. Nggak Coba tahu Uning- apa ya coba Uning keinginan kayak Ayuning gitu ya. coba Uning mulai duluan. Kalau mulai duluan kayaknya pernah tapi jarang gitu loh kak, karena ya aku udah netting duluan aja, aku tuh kayak takut aja nanti kalau aku nanya, aku curhat, ngobrol kayak nggak didengar gitu kak, apa yang aku katakan sama orang tua aku, karena ya aku juga nggak pernah curhat-curhat tentang sama siapa aku dekat, nah, siapa aja teman aku nggak pernah cerita sama orang tua aku gitu. Tapi kadang kalau lagi di luar melihat orang-orang sama melihat anak ceweknya sama mamanya tuh Iri juga ya, iri gitu kak. Iya, aku kalau untuk ngomong duluan kayaknya belum kak. Nah, berarti di sini Ayuning itu emang kurang mendekatkan diri ya juga ya sama orang tuanya. Ayuning untuk memulai terlebih dahulu itu juga kurang gitu ya. Makanya orang tua Ayuning itu tidak begitu tahu apa keinginan dari Ayuning sendiri kan. Nah, mungkin ada tanggapan dari teman-teman semua. Ya, Ulan silakan. Tadi kan Ulan dengar Uning bilang mungkin Uning yang kayak ingin ngerokok gitu mungkin kurang perhatian, makanya Uning nggak dilarang. Sebenarnya menurut Ulan ya bukan karena orang tua, tapi karena itu tergantung diri kita sendiri, itu pengaruh teman yang dekat-dekat sama teman itu maka pengaruh. Coba Uning bukan nggak berteman lagi, tapi kayak jaga jarak gitu sama temannya gitu, cari lingkungan baru yang kayak yang pandangannya positif gitu. Jadi apa yang dilakukan, jadi Uning lebih beradaptasi dengan teman baru sekarang gitu, yang positif ini gitu. Sebenarnya kalau masalah Uning ngomong bilang sama orang tua Uning bisa beradaptasi perlahan-lahan gitu, kayak ajak canda gitu. Menurut Ulan gitu ya. Iya, terima kasih Ulan. Berarti maksud Ulan itu karena Uning itu udah tahu lingkungan Uning yang dulu itu negatif, Uning lebih membuka diri lagi ke hal yang positif gitu maksud Ulan ya. Iya kak, lebih berteman Cari ya. lingkungan yang lebih positif gitu. Mungkin tanggapan dari ini gimana?
Dia gini kak, jadi pas kan waktu SMA orang tua aku berpisah nih cerai kan, jadi nggak berapa lama mereka cerai, ibu aku tuh nikah lagi gitu. Dia nikah sama orang lain. Nah semenjak itu ya awalnya aku berusaha untuk menerima yang suami barunya, tapi lama kelamaan aku ngerasa karena ibu aku ini terlalu memfokuskan kepedulian itu sama suami barunya kak, sama aku ini enggak. Makanya aku kayak aku kayak semakin sendiri, merasa sendiri gitu. Makin disudutkan. Jadi suatu hari aku tuh pernah ngomong ke ibu aku gitu. Aku benar-benar aku ngumpulin keberanian ya kan buat ngomong sama ibu aku, coba lah kasih sedikit perhatian sama aku gitu. Tapi ekspektasi aku disambut dengan baik kan katanya, tapi malah enggak, aku malah dimarahin gitu. Emang kamu siapa? Ya dia marah banget sama aku kak. Gara-gara ini ngomong Emang kamu yang cari duit buat saya gitu kan ibu aku. Saya sama suami saya, dia yang biayain saya gitu. Nah, kenapa saya nggak boleh perhatian sama dia? Kenapa saya harus perhatian sama kamu? Emang kamu udah kasih apa sama saya? Nah, semenjak itu saya ngomong kayak gitu kak, jadi saya kayak waktu hancur banget kak. Oke, di sini mungkin ada yang menanggapi. Saya ingin nanya nih, apakah Ayuni udah melakukan hal-hal biar dekat sama orang tua? Ya kayak coba Uni introspeksi dulu diri, mana tahu kayak orang tua udah melakukan ini, tapi Uni nanggapnya seharusnya orang tua nggak gini, seharusnya orang tua kayak gini. Kan menurut saya Lebih sih, banyak iya, menurut saya sih tiap orang tua ini berbeda-beda. Ada yang memperlakukan seperti ini, menurut dia perhatian. Ada yang melakukan seperti ini, perhatian. Jadi kan setiap orang ini perhatiannya berbeda-beda. Jadi menurut saya coba Uning introspeksi dulu, apakah Uning sudah menerima bagaimana bentuk perhatian orang tua yang saya serahkan ke Uning. Menurut Ayuning, gimana tanggapannya dari Egi? Mungkin kalau kalau ibu aku tuh di rumah dia masak kan, terus aku dikasih jajan, cuman ya itu aku ngerasa aku kayak nggak ada time maksudnya itu kayak Quality time. iya sama ibu aku tuh kak, ya aku kayak curhat gitu, dan kayak sayang apa namanya, disayang secara itu apa, Perlakuan perlakuan itu nggak ada kak dari ibu saya. kontak fisiknya gitu nggak ada ya. Saya jarang ngomong ya, semenjak saya dimarahin itu saya kayak jarang ngomong itu sama ibu saya, karena saya takut aja nanti saya dimarahin, karena saya cukup sedih waktu itu. Ayuning itu kalau di rumah misalnya ibunya lagi masak gitu ya, ada nggak nolongin ibunya? Kalau aku orangnya tuh aku lebih suka bergerak sendiri aja kak. Karena aku nggak suka disuruh-suruh. Aku kadang iya sih ibu itu minta tolong kalau dia masak gitu kan, terus dia nyuruh ke rumah, tapi cara dia ngomong ke aku tuh beda. Cara dia ngomong tuh
Kak. Masa lah emang mau tinggal aja di sini gitu. Balaslah orang tuaku, balaslah orang tua gitu. Para perlakuannya gitu ya. Sebelumnya kakak mau tahu dulu ini apa emang intonasi Ibu Ayuning yang bicaranya seperti itu apa itu tuh intonasi marah atau gimana? Sebelumnya intonasi Ibu Ayuning ngomong sama orang-orang itu juga begitu apa gimana? Kalau sama orang-orang nggak kayak gitu Kak. Ya emang ngomongnya itu emang keras suaranya, cuman ya intonasi daya ngomongnya itu beda gitu. Sampai-sampai dia tuh pernah kalau mau tinggal di sini harus kerjain semua kerjaan gitu, nyapu, masak gitu kan, cuci piring, cuci baju sendiri gitu. Emang aku pembantu kamu, aku begituin sama orang tua aku. Sedangkan aku ada gitu, aku nyuci yang emang baju aku gitu Kak. Kadang aku juga setrika baju, aku juga bawa piring gitu, tapi kayak nggak merasa puas aja ibu aku. Sampai di sini ada tanggapan dari teman-teman. Kak mau nanya ya, Eta silakan. Ini pernah nggak kalau pas lagi berantem sama mamanya atau apa niat buat kabur dari rumah atau pergi ninggalin rumah, soalnya kan udah bosan kali di rumah, terus ada niat nggak buat pergi dari rumah kayak gitu? Pernah mau kabur. Itu sekitar 2 hari aku tidur di rumah temanku, tapi aku nggak dicariin. Terus aku juga nggak ada uang, nggak ada uang kan, nggak tahu mau kemana lagi. Jadi aku balik ke rumah. Tapi ya nggak ada perubahan. Apa kata mama karena Respon udah orang pulang. Iya, dia marah. Kak, kenapa balik lagi? Kalau mau kabur kalau mau keluar dari rumah keluar aja, bawa baju semua. Kebetulan waktu itu aku nggak bawa baju gitu. Nggak usah kesini kan kamu nggak butuh saya gitu kata ibu aku. Tapi ya oh berarti dilepasin kayak gitu aja. Nah, di sini kalau respon Ayuning sendiri itu gimana? Itu menangkapnya kan Ning balik lagi ke rumah tuh Ibu Ayuning marah gitu kan. Menurut Ayuning sendiri itu bentuk perhatian gak sih gitu? Ini ngerasa itu perhatian gak sih? Karena kan setiap orang tua itu kan beda-beda. Ada yang sayangnya itu nggak dilihatkannya gitu istilahnya kan, ada yang dilihatkan. Nah Ayuning pergi meninggalkan rumah nih, terus kembali lagi, terus dia dimarahinnya tuh itu menurut Ayuning tanda dia perhatian apa enggak? kalau sebenarnya iya kan misalnya, karena kalau emang dia nggak peduli dia nggak mungkin marah gitu kan. Tapi ya itu aku juga nggak tahu kenapa ibu aku tuh kayak nggak mau memperlihatkan kalau emang dia tuh peduli gitu, emang dia sayang sama aku. Kenapa dia nggak udahlah nak, janganlah kabur gitu. Kenapa harus marah? Tapi aku tahu kalau itu pasti dia kayak bikin aku Perhatian. ya, aku tahu Berarti dia itu pasti. Ayuning tahu kalau itu tuh bentuk perhatian dari Ibu Ayuning ya. Ya menurut Ulan sih tapi itu. caranya itu gitu. Mungkin ada tanggapan? Saya ingin menambahkan ya buat Ayuning, kan gini nih umur
udah bisa dibilang remaja atau dewasa lah ya, kayak udah nggak di titik melepaskan keadilan gitu kan. Jadi menurut saya sih ini kayak paham aja, emang kayak oh mama saya emang kayak gini, orangnya emang dia tuh sayang ke saya kan, ini udah tahu kayak bentuk-bentuk perhatiannya seperti ini, tapi emang caranya tuh berbeda dengan orang tua yang lain. Jadi menurut saya sih dari cerita Uning, Mama Uning ini termasuk orang tua yang sayang ke anaknya. Kalau nggak sayang mungkin Uning dibiarinnya aja, kayak makan terserah, baju nggak dibeliin, atau kayak hidup Uning nggak diurus. Ini Uning tetap disekolahin, tetap kayak dikasih makan, tetap kayak itu, walaupun mungkin cara penyampaiannya itu tidak seperti orang tua pada umumnya yang Uning lihat ya. Mungkin ada yang orang tua yang lebih parah dari itu, yang kayak buang anaknya, kan banyak berita tuh buang anaknya, itu lagi penting mesti kayak dijaga, masih gitu. Emang sih cara marahnya itu kayak seolah-olah nggak sayang sama Uning, kan ini udah paham nih, udah ngerti kalau itu tuh Mama Uning ini perhatian sama Uning, tapi memang cara itu berbeda. Jadi menurut saya sih Uning kayak paham aja, ya udah maksudnya emang kayak gini. Jadi saya aja yang memilahnya, bagaimana yang saya masukin ke hati, bagaimana yang saya buang. Saya sih Mungkin ada tanggapan dari Egi, dari Nabila mungkin. Kalau dari Nabila sih sama kayak Egi tadi ya, yang kayak Egi ucapkan sebelumnya itu kayak lebih mencoba mendekatkan diri dulu kepada orang tua. Kayak tadi kan Ayuning sadar tuh kalau berarti Mama Ayuning itu emang sayang kan sama Ayuning. Mungkin jika dekat secara langsung tidak ya, tapi perlahan-lahan gitu. Menurut Nabila juga semua orang tua di dunia ini pasti sayang sama anaknya. Kayak kata Edi tadi, mungkin caranya berbeda-beda. Dan mungkin kalau di umur yang sekarang mungkin kita memang membenci orang tua kita, tapi nanti jika sudah beranjak lebih dewasa dari ini sedikit, mungkin kita akan sadar kalau itu orang tua kita tuh sudah melakukan yang terbaik juga untuk kita. Mungkin kita juga terlalu banyak menuntut tanpa kita tuh juga gak paham daripada sisi orang tua kita. Kita cuma melihat dari sisi kita aja, jadi seolah-olah orang tua kita tuh yang jahat gitu kan. Tapi kalau untuk di umur yang sekarang ini, mungkin pola pikir kita memang seperti itu gitu. Mungkin Ayu bisa lebih perlahan-lahan lagi menerima sedikit-sedikit dari orang tua itu. Sebagai ini dari tanggapan Egi dan Nabila itu gimana menurut Uning? ya kalau sekarang aku emang berusaha sih Kak untuk menerima semua gimana orang tua aku gitu caranya. Tapi ya kalau untuk bergaul keluar itu masih Kak. Jadi aku berusaha untuk bergaul. Dan satu lagi, aku juga orangnya nggak bisa berteman gitu Kak. Aku orangnya agak introvert gitu Kak. Berarti teman Ayuning itu masih yang dari SMP dulu ya? Istilahnya masih tetap berhubungan dengan lingkungan yang seperti itu ya? Iya, di SMA ini udah ada teman sih Kak, teman sekelas. Cuman kayak nggak terlalu, kalau yang lain kan nggak, teman-teman tuh senang banget main-mainnya, ada geng-gengan. Nggak terlalu dekat gitu ya? Ya kalau aku nggak punya teman yang kayak sahabat gitu, nggak ada Kak. Di SMA ini nggak ada. Nah, aku mau tanya nih, kan Ayuning tadi maunya kayak bentuk perlakuan fisik dari orang tuanya gitu, kasih sayangnya dalam bentuk perlakuan fisik, kayak
suaranya lebih dihaluskan, lebih disayang-sayang, dielus-elus gitu ya. Ayuning sukanya gitu kan. Pernah nggak Ayuning bilang ke ibu Ayuning kalau keinginan Ayuning itu seperti itu? Nah, nggak pernah. Kira-kira tahu nggak ibu Ayuning kalau keinginan Ayuning itu seperti itu? Nah, jadi menurut Ayuning sendiri apa yang harus saya lakukan? Ini masih bingung juga kak. Nah, mungkin ada saran dari teman-teman untuk bagaimana cara Ayuning untuk memulai pada ibunya itu. Ya, silahkan. Ya mungkin memang yang harus Uning lakukan sih emang Uning yang memulai sih kan. Ya Uning pengennya gitu, Uning nuntut orang tua begini. Jadi mungkin orang tua Uning tuh dia berperilaku seperti Uning tuh dia merasa dan Uning tuh nggak pernah nuntut kan ke orang tua, dan dia merasa kalau apa yang dia lakuin itu berarti Uning cocok dengan perlakuannya. Jadi kan misalnya kalau Uning inginnya seperti itu, jadi Uning harus memulai seperti itu. Jadi misalnya kayak Uning pengen dikasih sayang gitu, jadi Uning harus memulai ke mama Uning itu. Kalau memulai mungkin kalau dari Uning ngomong, untuk ngomong itu susah mungkin ya. Mungkin coba kayak beri waktu kalian berdua, misalnya kayak lagi nonton kan berdua, kayak ceritakan lah dari film tuh kayak mulai akrab lah. Mungkin kan Uning kan ada jarak antara ibu dan anak kan, jadi coba Uning memulai mendekatkan diri dari itu kayak dari nonton, cerita kayak cerita bareng-bareng. Mungkin kalau banyak waktu berdua, mungkin itu perlahan-lahan akan membuat mulai kasih sayang ibu dan anak yang mulai merenggang, yang meninggal sama sekarang. Jadi menurut saya ini emang Uning harus memulai, walaupun Uning bilang susah itu kalau Uning nggak memulai, menurut saya sih itu nggak akan bisa. Soalnya Uning kan ada perubahan. karena Uning kan menuntut, ini kan ibaratnya menuntut gitu kan. Ya, ada tanggapan lain? Nah, kira-kira menurut Ayuning sendiri bagaimana? Memang harus memulai sih kak. Ya, keberanian itu belum ada, tapi Ada keinginannya ada, tapi keberanian itu yang belum. Mungkin kalau dari kakak sendiri nih ya, masukannya apa? Kira-kira hal apa yang ibu Uning senangi gitu? Menurut Uning sendiri, kira-kira hal apa yang membuat kesenangan bagi ibu Ayuning? Tapi dulu tuh pernah kak, aku kan di kak kan, jadi ini nggak cocok sama aku warnanya, ya warnanya nggak cocok kan. Terus aku coba kasih ke ibu aku coba pakai ini mau nggak, cocok nggak gitu. Terus dia cobain, cocok. Terus dia kayak nanyain lagi gitu, lip aja yang dibeli gitu, ada beda nak gitu, kayak blush on itu yang merah, Make up yang lain gitu. yang lain gitu kak, ada yang lain enggak gitu, belinya di mana, ini juga mau beli gitu. Tapi kayak gitu aja sih kak, kita kayak ngobrol-ngobrol tentang itu aja, tapi cuma bentar doang. Berarti apa, ibu Ayuning itu senang ya dikasih kayak perlengkapan make up itu, senang. Mungkin apa, ada usaha sedikit Ayuning di sana gitu. Mungkin Ayuning apa, cari tahu apa yang disukai ibu Ayuning gitu kan.
bisa Ayuning kasihkan ke Ibu Ayuning, dimana nanti hatinya senang gitu kan gara-gara Ayuning kasih sesuatu, terus bisa dilakukan hal-hal kecil yang buat kita dekat sama ibu kita, kayak ngobrol-ngobrol gitu jadinya kan, karena dari awal itu Uning sudah membuat hatinya senang gitu loh, ngasih sesuatu yang dia suka gitu kan, dan Ayuning bisa mulai dari sana. Mungkin ada tambahan dari teman-teman? Tidak ada ya? Ya, biasa. Ya, Egy silakan. Dari yang ini tadi kayak Ani nggak tahu ya kesukaan Ibu Ayuning. Ini kan kayak nggak tahu tuh. Jadi menurut saya sih emang dari Uningnya sendiri yang nggak buka hati, yang nggak buka diri untuk Ibu Uning. Makanya Ibu Uning tuh kayak Uning melihatnya tuh nggak dekat sama Uning gitu kan. Coba seandainya kalau Uning buka diri sedikit aja, mungkin Uning merasa wah ibu saya ini dekat loh sama saya. Soalnya menurut saya sih apalagi ibunya kerja loh ya, kerja anaknya ada 4 kan, 4, jadi kan kayak mikirnya tuh gak, dia mikirnya cuma kayak yang penting saya udah kasih makan, saya udah kasih jajan, ya udah itu hanya tugas orang tua cuma sekedar itu. Jadi kan kayak nggak sempat mikir. Jadi coba kayak dari Uning cerita, Uning suka Ibu Uning aja Uning kayak nggak tahu apa kan, apalagi Ibu Uning yang sibuk gini gimana dia cara tahu Uning kayak gimana kondisinya. Jadi kayak coba sedikit saja mulai buka diri, dan saya yakin Uning mampu melakukannya. Silakan Mulan. Ya kan Uning kan punya saudara, 4 saudara kan. Nah, perlakuan Ibu Uning itu ke Uning aja yang kayak cuek gitu, atau ke abang Uning juga seperti gitu, ke adik Uning juga seperti gitu? Ya, ini silakan dijawab. Kalau agak beda sih, karena kalau ke adik Uning, tapi mungkin karena adiknya masih kecil, karena dia Ya. Uning kan, dia kayak lebih perhatian. Cuman kalau yang kedua abang Uning ini, dia sama sih, cuman kayak kenapa ke aku tuh lebih kayak gitu, lebih cuek banget gitu Kak. Kayak ya karena seharusnya dia punya anak cewek gitu, harusnya anak cewek itu ini lebih apa ya, lebih jaga, disayangi Atau mungkin karena Ibu Uning perempuan dan Uning juga perempuan satu-satunya di rumah, kan anaknya kan sebetulnya kan laki-laki. Jadi kayak mungkin Ibu Uning berpikir kalau Uning akan mengerti apa yang dirasain dia sekarang. Soalnya kan masalah Ibu Uning kan juga nggak tentang keluarga, juga ada masalah pekerjaannya, masalah tentang dia sama suaminya juga yang baru atau gimana. Ya berarti di sini Ayuning juga mengerti gitu dengan keadaan ibunya gitu. Sama seperti yang dibilang Egy itu, Ayuning tidak seharusnya lebih banyak menuntut, cuman Ayuning itu seharusnya lebih melakukan, lebih memulai gitu caranya buat dekat sama ibu Ayuning. Menurut Ayuning sendiri gimana? ya kalau sebagai anak emang kita tuh harus apa ya sama orang tuanya, harus baik gitu kan, kita harus mencobalah gitu untuk menyayangi orang tua bagaimana gitu. Ya seperti saran dari teman-teman, ini akan coba berusaha untuk mendekati orang tua ini supaya ya yang inginkan tuh ya bisa Tercapai. gitu. Nah, nggak terasa udah sejam ya, hampir sejam berlalu kegiatan konseling kita. Dari masukan dan tanggapan dari teman-teman Ayuning ini, kira-kira hal apa yang Uning dapatkan dari konseling kita pada hari ini? Ya kalau misalnya kita kekurangan kasih sayang dari orang tua, kita merasa gitu kan. Kalau orang tua kita tidak seperti yang kita inginkan, berarti harus kita
kita yang mendekatkan diri ke orang tua kita gitu kan. Bagaimanapun hasilnya, yang penting kita udah lakukan, ya kita udah berusaha gitu. Jadi ya mau orang tuanya membalas melakukan apa yang kita inginkan, nah, itu salah kan? Gimana ya? Yang penting lakukan dulu. Ya yang penting kita lakukan dulu apa yang kita mau. Berarti di sini Uning udah merasa menemukan solusinya ya. Kira-kira kapan Uning buat mau melakukannya gitu? Ya sesegera mungkin, secepatnya kakak. Segera mungkinnya kapan? Mungkin pas Ibu Ayuning pulang kerja, Ayuning bisa menyambut Ibu Ayuning dengan segelas teh gitu kan, melepas penatnya pulang kerja gitu. Ayuning bisa memulai dari sana. Kalau bisa besok. Besok ya. Berarti Ayuning mau mulainya besok pas Ibu Ayuning pulang kerja. Kak, masalah pergaulannya itu loh kan dia awalnya Iya. bahas pergaulan. Aha. Kan pergaulannya masih seperti itu ya. Gimana Uning menanggapi pergaulan Uning yang Uning ngerasa itu negatif, tapi Uning masih melakukannya? Apa tindakan Uning? Ya mengurangi sih, kayak dulu mengurangi, tapi ingin mengurangi tapi menikmati gitu. Kayak kalau Nggak terlalu dipaksakan. iya nggak terlalu dipaksakan, nggak kayak sesering waktu SMP gitu. Kalau sekarang udah mulai Tapi dipaksakan. itu tergantung diri Uning sendiri ya. Berarti Uning sadar mana yang baik, mana yang buruk buat Uning kan. Dan Uning juga ada niat buat mengurangi gitu kan. Berarti cuman butuh waktu aja perlahan. Nah, dari konseling hari ini Ayuning sudah merasa menemukan solusi. Nah, baiklah adik-adik semua, karena kita sudah hampir sejam melakukan konseling kelompok ini, pikiran kita sudah mulai lelah. Ada baiknya kita melakukan peregangan sedikit. Gimana teman-teman, adik-adik semua setuju? Setuju. Ya. Nah, silakan adik-adik menghadap ke depan semuanya. Oke. Dan sekarang letakkan tangannya di bahu teman-temannya. Di temannya di depan. Silakan pijit perlahan teman-temannya. Gimana rasanya? Nah, sekarang balik. Gantian ya. Coba sih ya, jauh dulu. Coba ya. Nah, sudah selesai ya. Untuk hari ini kita udah ya, oke. Lanjutkan. Untuk hari ini kita sudahi sampai di sini dulu konseling kelompoknya. Kakak mengucapkan banyak terima kasih kepada adik-adik semua yang sudah mau berpartisipasi membantu kakak melaksanakan konseling kelompok ini. Dan
Untuk mengakhiri, kakak tutup dengan alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.